Aku personally, cantik itu tuh sebenarnya it's not just about your face. It's not just about your hair. It's not just about what you put on yourself, tapi it's also about what's within. Percuma kalau misalkan let's say dalam industri, terutama di industri kreatif, mukanya dia dalam tanda kutip penjual, tapi she doesn't have the personality or the sifat to back it up. Jadi menurutku cantik itu bukan cuma tentang muka, tapi cantik itu juga tentang what's within yourself and how you perceive yourself in front of others. Itu sih. Semua cewek itu seenggaknya sekali dalam sumber hidup mereka pasti pernah merasa insecure, especially as you're growing up dan kamu bertumbuh dan berkembang di dunia sosial media. Kamu akan pernah merasa insecure atau merasa punya patokan cantik dan ditemukan dari orang lain gitu menurut aku. Of course I felt insecure before, especially funny story, especially ketika aku mulai ikut gadis. First time aku ikut gadis, I was actually trying to give boost of confidence to myself gitu. Karena aku dulu mikir banget kayak, oke, kalau misalnya gue ikut gadis, I could be like one of the pretty girls. Kayak, oh my god, cewek gadis gitu. Which was a very bad mindset gitu. Jadinya kayak aku bergantung terhadap views orang-orang. Aku tuh cantiknya seperti apa. Which jangan diikutin kalau pikirnya. Tapi I remember dulu ketika aku pertama kali daftar gadis tuh, aku melakukan itu to stop my insecurities. Tapi malah jadi tambah insecure gitu ketika aku udah masuk gadisnya. Karena ketemu banyak orang yang ternyata jauh dalam kepala aku jauh lebih cantik atau they're more photogenic. Tapi setelah aku ikut gadis, setelah karantina segala macam, I found the answer bahwa stop insecure over something yang sebenarnya itu cuma sepercik dari what we can give to the world. Cantik atau badan, itu kan that's only like 1/8, 1/10 dari our body and ourselves gitu. Kayak kita bisa offer our brains, kita bisa offer our creativity, kita bisa offer our personality, hal sekecil kita baik sama orang aja tuh bisa di-offer gitu. Jadi selama ini aku mikirnya how to personally deal with my insecurities, dan mungkin bisa dipakai sama teman-teman juga, adalah itu tuh cuman hal kecil doang dari hal besar lain yang gue bisa lakukan. Jadi daripada aku fokus dengan hal kecil yang dalam tanda kutip nggak bisa aku ubah, atau I just have to accept it dan bersyukur, mendingan aku fokus dengan hal-hal yang bisa aku berikan gitu. Sama bersyukur sih, menurut aku bersyukur tuh key besar banget dalam mengatasi insecurities. Karena kalau misalkan kita insecure, pasti kita merasa kurang. Pasti kita merasa kayak, oh gue harus lebih. Kita nggak merasa cukup, dan kita merasa kurang dengan diri kita sendiri. Menurutku dengan bersyukur, dengan merasa fulfillment in some things that we get, in some things that we receive, itu akan membantu banget sih untuk mengatasi insecurity. Aku juga sekalian bongkar sedikit tentang the processes gitu ya, semenjak dari aku pertama kali daftar sampai aku final. Ketika aku pertama kali daftar, tahun ini sedikit berbeda. Tahun ini itu pakai submit video. Biasanya itu tahun-tahun sebelumnya itu kita submit dalam bentuk beneran form gitu ke kantor gadis. Ada 3 tahap. I had to do like 2 videos, terus ikut semifinal ketika sudah masuk, habis itu another video, habis itu kalau misalnya kepilih langsung ikut karantina. Tahap semifinalnya ini itu jadi photoshoot, jadi kita beneran ketemu sama orang gadisnya, dan kita do photoshoots with the tema yang udah mereka tentukan, sama wawancara. Setelah semifinal dan pemilihan video terakhir, aku ikut karantina, dan selama karantina, aku merasa aku mendapatkan 2 materi yang penting banget. Satu tuh materi kayak materi modeling, materi jalan, terus materi public speaking, yang maksudnya memang harus diajarin gitu. Sama yang aku personally belajar adalah trusting someone yang baru kita bertemu kayak seminggu gitu. I've never met these girls, 19 other contestants, tapi ketika di situ tuh kita diajarin untuk saling bergantung sama satu sama lain. Jadi kayak di kamarinnya bareng, segala macam gitu-gitu. Terus kita memang harus langsung berteman dengan orang-orang yang kita tadi belum pernah kenal. Modeling sama public speaking, itu semua untuk preparation penjurian sama learning to trust my girls gitu sih. I was never like the most confident girl. I've always been the type of girl yang dari dulu tuh selalu kind of like bergantung dengan omongan orang lain. Pokoknya intinya nggak pernah so-confident sekarang gitulah. Tapi I'm very proud to say bahwa I've overcome
the previous self, the self filled with insecurities, dan sekarang udah bisa sampai di tahap dimana not the most confident person, tapi aku sudah bisa put myself out there and not apologize for it. Tips confident, apa ya? Menurut aku everything comes dari diri kamu sendiri sih. Menurut aku kamu harus bisa sort of push yourself untuk love yourself dan untuk confident. Karena menurut aku kamu bisa masuk menjadi orang yang insecure atau menjadi orang yang dalam tanda kutip dependent dengan orang lain ketika kamu mulai bergantung dengan perkataan orang lain. Ketika kamu mulai kayak, oh, this person and what they're saying itu penting buat gue harus seperti apa yang mereka mau to please them gitu. Menurut aku that's the first key menuju insecurity dan kegapedean dan hal lain-lain itu. So the key untuk menjadi confident berarti kebalikan dari itu. You have to kind of don't care about what people say, care, tapi kalau misalkan itu malah akan menjatuhkan diri kamu, menurut aku lepas aja gitu. Dan don't apologize for who you are as a person. Just keep on creating, just keep on being proud with what you create, just keep on being proud about who you are as a person, and jangan pernah peduli dengan omongan orang lain yang malah bisa menjatuhkan kamu sih sebenarnya, karena yes, it is important untuk refleksi diri untuk sesekali, dan kalau misalnya ternyata kamu masih kurang atau kamu masih bisa improve in certain parts dan malah personality kamu mengganggu orang lain, kamu bisa sort of reflect and listen to what they say. Tapi kalau misalkan itu malah menjatuhkan diri kamu, lepas dari perkataan itu dan don't apologize for being who you are gitu. Dan niat sih menurut aku, lepas dari insecurity itu kamu nggak bisa yang kayak, oh ya palingan ketika gue grow older, gue bisa lepas dari this insecurity. No, you have to kind of force yourself to feel better, to love yourself, dan nggak boleh dimenye-menyein sih menurut aku. Another story time. Ketika aku pertama kali kerja sebagai director di Skylight Musicals itu, aku tuh selalu mikir bahwa, oh my god, there's so much pressure on me, and I have to be the sort of perfect brain for the play untuk berjalan, karena maksudnya ide cerita dari aku, the visual of the whole play itu dari aku gitu. And I just feel like, oh my god, there's so much pressure, it's such a big deal, and I feel very thankful for the position. Tapi pas pertama kali aku ikut tuh aku merasa kayak, wah gue harus merasa superior gitu, kayak I have to take control. Padahal in reality, the good thing about being a director, at least untuk my personal experience, karena aku juga lulus Satai, my take on it, untuk hal yang bahkan sekecil itu aja tuh, aku malah nggak bisa bekerja sendiri gitu. So, pertanyaannya tadi, I really like, karena kamu nggak nanyain tentang kayak, how are you as a director, tapi kayak how do you work with other people. I really like that question, karena ya bener banget, director tuh justru malah, you have to work with other people the most. Yes, you have the brain, you have the visual, you have a visualization of what you want it to be, tapi kamu harus bisa memilih orang-orang yang tepat untuk membantu kamu merealisasikan itu gitu. Jadi anak-anak desainnya harus baik, anak-anak castnya juga harus baik, dan juga harus sesuai dengan what you've envisioned. Scriptwriter-nya juga harus jalan dengan kamu, your co-director needs to be in the same way as you are. Dan aku, ketika aku Skylight sih, alhamdulillah banget, everyone was on the right track, and everyone alhamdulillah dalam tanda kutip gampang banget diajak kerja sama dan gampang banget diatur gitu. So it was a very great experience to me personally. Dan ya, yang aku pelajari ketika aku menjadi director itu how I work with other people and how I sort of understand bahwa ternyata jadi director tuh nggak sendiri dan malah harus bareng-bareng gitu. Cara aku maintain kerja sama, komunikasi sih, menurut aku communication is a very big thing dalam kerjasama antar divisi, apalagi dalam kerja. Just keep on communicating with people and tell them specifically what you want. Dan kalau aku personally selalu hands on sama every project sih. Jadi kalau lagi latihan aku datang, kalau misalkan lagi ada meeting kostum aku datang, kalau misalnya meeting makeup aku datang. So be very hands on sih. Kalau kemarin aku cara kerjasama dan maintain kerjasama sama anak-anak Skylight itu kayak gitu. You also played kan di previous Skylights atau pas itu bukannya I think I saw you di Sherina? Sherina itu aku 2 kali, karena itu kan ada 2 kali. Ada satu yang pertama, the original one, and the next one is the rerun. Untuk Skylight, aku tahun 2018, jadi pas aku kelas 2. Sebelum aku jadi director, aku sebelumnya jadi one of the main casts for Skylight Musicals. Can you tell us maybe a little bit about the difference between being, you were the main cast kan, sama as a director? Enak gak enaknya gitu ya? Sure. Definitely
performing for me itu jauh lebih enak. I don't really have to think about every little single detail. Aku punya kakak-kakak yang tugasnya untuk ngevaluasi aku. I just have to focus on my character and how my character kind of mingles with other character. I don't have to think about every single detail. Dan yang aku suka dari performing adalah I just have more showtime aja sih. Maksudnya in a musical, no matter what, pasti kamu akan tetap ngejar showtime ya. Kalau aku as a performer sih, aku lebih suka gara-gara itu. Gak enak jadi performernya adalah it puts such a physical toll on your body. Dan capeknya setengah mati, tapi hasilnya tuh worth it banget. Ketika aku jadi director, enaknya adalah aku bisa bebas visualize everything that I want to happen tuh bisa terjadi. Aku bisa make it happen jika itu masuk akal yang itu disetujui sama teman-teman. Aku bebas banget untuk berpikir kreatif and it's like the best feeling in the world when you get to create something. Gak enaknya adalah aku orang di belakang itu, jadi aku melakukan itu untuk orang-orang tampil yang jadi kayak itu spotlight itu bahkan bukan di aku gitu. People won't really notice my work, people will just notice my angkatan's work, not me personally. Which untuk orang yang suka banget performing, it's a bit of a step back. Tapi ternyata ketika udah selesai, it felt very worth it. Walaupun capeknya juga capek setengah mati, tapi beda dengan jadi performer. Kalau jadi performer tuh ya capek fisik. Kalau misalkan ngurusin skyline-nya itu capek mental gitu. You have to think about everything, and kalau misalkan if something goes wrong atau apa, itu pasti kita duluan yang disalahin gitu. As a director pasti kita yang harus tanggung jawab. Kedua-duanya punya pros and cons masing-masing. Tapi kalau misalkan ditanya, kalau lebih suka, aku lebih suka jadi apa? As a performer, I like being a performer. Tapi as a director, it's a whole different experience yang I would definitely want to do again. Ini pertanyaan cukup berat, because an honest truth, I honestly almost didn't balance it all very well. Tapi how I got through with it adalah learn to be organized. Menurut aku that's the first thing. I always remember what I'm doing in a day. Jadi kayak, okay, abis ini gue gini, abis ini gue gini, abis ini gue gini. And I always make sure that I've prepped it the night before, atau I'm super duper prepared before I do that gitu. Selain being organized, menurut aku, learn to have priorities. Karena dulu sesungguhnya might seem like I did a lot of things, tapi aku juga menolak banyak banget hal, let's say dalam tanda kutip banyak banget kerjaan, atau sometimes I neglect school, karena set of priorities aku tuh udah tetap kayak gitu. Kalau lagi mau ujian, ya tentunya pasti aku akan mengorbankan kerja, even though it means a lot, pasti aku akan neglect kerja dulu, aku kesampingin, fokus on school. Tapi kalau misalkan aku schoolnya, misalkan aku segala kerjaan udah selesai, aku akan lebih fokus sama kerja. Jadi sebenarnya have a set of priorities, learn to organize, dan learn how to sacrifice time, personal time. Jadi semenjak aku dalam tanda kutip mulai sering banyak dapat offers atau sering dalam tanda kutip kerja, aku sangat belajar untuk menyedikitkan istirahat sih. Jadi oke, kalau misalkan gue mau terus kayak gini, terus punya banyak kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, dan aku terus mau sekolahku juga tetap oke, I have to sacrifice something. Nah, sacrifice-nya tuh apa? Sacrifice-nya tuh waktu sama diriku sendiri. Jadi, lebih sedikit waktu di rumah, lebih sedikit waktu lenje-lenje, lebih sedikit waktu main-main, dan perbanyak waktu untuk nyicil kerjaan atau nyicil belajar, gitu sih. Do you keep track everything with a planner, or do you... Jadi, oke, ini sekalian aku tell my planning secrets, karena apparently ini banyak interestnya. Aku punya 2 planner. Jadi planner yang pertama itu planner sekolah, planner tugas, planner what I have to get done from school, karena kan apalagi kemarin aku udah kelas 12, I had so much to do, ada ujian segala macam gitu-gitu. Planner sekolah. Dan yang kedua itu planner besar. Jadi planner besarnya ini it keeps track of all my activities and all my schoolwork in one book. Jadi hari itu ada PR apa, deadline-nya, atau hari itu aku harus ngapain, bawa apa aja, itu I have 2 planners for that. Jadi keep track of all my activities in different planners. And yeah, seperti yang tadi aku udah bilang tadi. Kesibukan kakaknya sekarang jadinya lagi apa, Kak? Aku sama UTBK dan belajar ujian mandiri sih so far. Pasti teman-teman yang juga lagi belajar pasti sangat tahu sebenarnya
itu susah banget kalau menurut aku personally. Even though we have the time and all the space, kayak kita nggak diganggu juga sama pelajaran sekolah atau apa. I feel like it's so harder karena jauh lebih mager rasanya. I feel so tired, kayak always at home, dan jadinya bosen banget aja. Mindsetnya harus diubah sih. Mindsetnya harus, aku suka belajar. I like studying. I like getting good scores. I like learning new things. Dan mindsetnya juga harus kayak, kalau misalnya gue nggak belajar, my seat bisa diambil sama orang lain gitu, yang jauh lebih deserving daripada aku. Harus find ways untuk keep it interesting, keep studying interesting, dan harus punya mindset suka belajar. That goal itu bisa hilang kalau misalkan kita nggak sesuai dengan usahanya gitu. Itu juga ke-link ke my personal motto. My personal motto tuh, I took this from Gigi Hadid. If you're not the prettiest, kindest, most hardworking girl in the room, then there is someone prettier, a kinder, and more hardworking. So be the most hardworking person gitu. Tadi motivasi, keep yourself motivated and keep everything interesting. Dan yang kedua, yang menurut aku paling penting adalah keep organized, keep a plan of what you want to study, keep a set of priorities, terus merasa bahwa belajar tuh, ini mungkin rada ekstrim, tapi keep thinking bahwa belajar itu menjadi salah satu hal terpenting in your set of priorities. Jadi harus terus ada excitement buat belajar. Dan menurutku that is the number one tip untuk belajar. The mentality-nya tuh harus benar dulu. Tips belajar dari aku, udah mulai masuk ke bagian materinya adalah, misalkan materinya ada banyak, try learning all of it first, and then mungkin ngerjain soal-soal, dan kind of testing yourself on it. Setelah kamu test yourself on it, coba kamu take a break dulu sambil kamu melihat apa sih yang gue kurang gitu. The next time kamu study, try focusing on that first. Setelah kamu ngerasa itu udah cukup, baru digabung lagi. And then lihat kurangnya di mana, digabung lagi kurang di mana. Jadi tahu kekurangan kamu, and then try to focus on that more.